Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi distribusi membatas atau limiting distribution. Sekarang kita bicarakan pendekatan distribusi binomial. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan binomial seperti pada contoh sebelumnya. Ya, silakan kalian lihat lagi contoh yang sudah saya posting pada video sebelumnya. Kita tahu bahwa pada contoh tersebut dia akan bagus jika P-nya dekat 0,5 atau setengah, karena distribusi binomial itu simetris pada saat P sama dengan setengah. Sehingga dalam hal ini dalam praktiknya itu ya kita memerlukan akurasi yang tergantung pada di mana atau kapan kita menggunakan pendekatan ini. Nah, salah satu panduan mengatakan bahwa jika N kali P itu lebih besar atau sama dengan 5, dan demikian pula N kali Q lebih besar atau sama dengan 5, maka pendekatan normal ini kita bisa gunakan gitu. Nah, tetapi sekali lagi hal ini tergantung pada akurasi yang diperlukan. Baik, saya akan memberikan contoh, misalnya contoh 9. Di sini ditanyakan berapakah peluang seorang pemain basket memasukkan bola ya jika dia paling tidak 9 kali. Nah, jika pemain bola tersebut mengambil atau melakukan 20 kali lemparan. Nah, di sini P-nya adalah 0,5 atau setengah, sehingga kita bisa katakan peluang eksaknya adalah P jika W adalah pembaca tadi ya. Di bawahnya kita beri simbol WN tadi ya, WN nya 20. Jadi sekali lagi ini hanya indeks N ini diperlukan untuk kalau kita bicara tentang limit atau batas ya, atau konvergensi suatu pembaca. Nah, PW 20 lebih besar atau sama dengan 9 itu sama dengan 1 dikurangi peluang W ya, W20 lebih kecil dari 9. Nah, pada diskret itu berlaku lebih kecil dari 9, berarti 9-nya tidak ikut ya kan. Nah, jadi itu akan sama dengan 1 minus P W20 lebih kecil sama dengan 8. Nah, kalau kita ini lagi ya, ini kita bisa katakan dalam distribusi binomial ya sebagai F8 ya. Itu pada dasarnya ya. Nah, di sini kalau kita hitung secara manual ataupun menggunakan tabel ya, jadi tabel statistika ada juga untuk distribusi binomial, kita akan berhasil 0,7483 gitu ya. Ini adalah peluang eksaknya. Nah, di bawah ini saya mengilustrasikan perhitungan ini menggunakan R hanya untuk memberikan contoh. Siapa tahu kalian tertarik menggunakan R. Jadi ini adalah untuk ini, karena untuk menghitung peluang ini kita menggunakan pada dasarnya adalah fungsi distribusi kumulatif ya kan. Nah, dalam R itu menggunakan P binom ya. N itu adalah kalau dalam distribusi binomial itu adalah X-nya, kemudian 20 itu adalah N-nya, dan 0,5 adalah P-nya gitu. Oke, ini adalah nilai eksak. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan normal? Nah, jadi pada saat menggunakan pendekatan normal, di sini kita tahu sebelumnya bahwa Zn yang sama dengan
WN dikurangi N kali P yang merupakan nilai tengah atau mean dari distribusi binomial, dan akar NPQ yang merupakan simpangan baku dari distribusi binomial, dia menyebar normal kan. Jadi di sini PW20 kalau kita dekati dengan pendekatan normal adalah 1 minus P. Nah, di sini harusnya P besar ya. Saya tandai di sini P besar yang menyatakan peluang ya. P besar W20 lebih kecil dari 8. Nah, karena kita menggunakan pendekatan normal, ini adalah pernyataan untuk distribusi kumulatif normal seperti ini yang nyatakan dalam P. Jadi di sini kita masih menggunakan informasi yang sama. Nah, di sini bedanya apa? Min-nya untuk distribusi normal jadi adalah N kali P. Jadi 20 kali 0,5 sama dengan 10. Kemudian akar NPQ adalah akar dari 20 kali setengah atau sama dengan akar 5. Nah, kalau kita lakukan operasi ini, dia sama dengan 1 minus P ya, dari minus 0,85. Kalau kita hitung dari tabel ya, ini hasilnya 0,8133. Selain itu, kita juga bisa menghitung ini menggunakan R. Menggunakan R yaitu 1 minus P0 minus 0,89. Jadi hasilnya adalah 0,813261. Oke. Nah, apa yang kita lakukan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jadi distribusi binomial kita tahu adalah salah satu distribusi diskrit, dan distribusi normal adalah distribusi kontinu. Nah, pendekatan ini bisa kita perbaiki dengan membuat apa yang disebut dengan koreksi kontinuitas atau continuity corrections. Ya, secara khusus peluang binomial, kalau kita nyalakan, kalau W adalah pembacanya X-nya tadi ya, binomial dengan parameter binomial dengan parameter NP memiliki nilai yang sama seperti area persegi panjang dengan tinggi itu ya, binomial WNP dalam interval W minus setengah dan W plus setengah sebagai dasarnya. Karena kalau panjangnya 1 unit, maka ini kita bisa dekati dengan normal dengan min atau nilai tengah NP ya, dan varians NPQ. Nah, ini adalah gambar ilustrasi yang saya berikan. Ini adalah histogram dari distribusi binomial. Kemudian kita dekati dengan kurva normal dengan min atau nilai tengah N kali P dan varians NPQ. Oke. Nah, kalau kita lakukan koreksi kontinuitas, artinya tadi ditambahkan setengah dan yang satunya lagi nanti dikurangi setengah gitu ya kan. Nah, kalau kita terapkan tadi, jadi PW20 lebih besar sama dengan 9 atau lebih besar atau sama dengan 9 sama dengan 1 minus PW20 lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, di sini bedanya adalah ini yang ditambahkan koreksi kontinuitas sebesar 0,5 atau 8,5 ya. Kemudian kalau kita lanjutkan menjadi 1 minus P 0 minus 0,67 ya, ini hasilnya 0,7486. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai eksaknya tadi ini ya, hasilnya lebih mendekati.
dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan koreksi kontinuitas. Nah, apa yang dapat kita simpulkan secara umum adalah jika WN itu binomial dengan parameter NP dan A lebih kecil atau sama dengan B, dua-duanya adalah bintang bulat, maka kita peroleh persamaan 20 ya. Jadi penambahan dan pengurangan setengah, ya ini penambahan setengah dan pengurangan setengah itu adalah koreksi kontinuitas. Baik. Nah, itu untuk materi pendekatan distribusi binomial. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan distribusi normal asimptotik. Jadi jika W1, W2, dan seterusnya adalah suatu barisan pembaca dan M serta C adalah suatu konstanta, maka Zn yang kita definisikan sebagai Wn minus M dibagi C per akar N, dia konvergen dalam distribusi ke distribusi normal 01 atau normal standar atau normal baku atau Z, sebagaimana N menuju tak berhingga. Ya, maka di sini dikatakan WN memiliki distribusi normal asimptotik atau asymptotic normal distribution dengan rata-rata asimptotik M dan varians asimptotik C kuadrat per N ya. Oke. Nah, itu definisinya. Jadi saya ulangi bahwa apabila kita tambah ukuran sampel sampai menuju tak berhingga secara teoritis, maka WN dikatakan memiliki distribusi normal asimptotik atau asymptotic normal distribution dengan min atau rata-rata saya tulis di sini M dan varians C kuadrat per N. Nah, itu akhir dari materi pendekatan ini dan pendekatan distribusi binomial dan distribusi normal asimptotik. Nah, kita lanjutkan ke bagian penting lain dari konvergensi pembaca ya. Jadi kita bicarakan sekarang untuk konsep penting, yaitu sifat-sifat konvergensi stokastik, kemudian konvergensi dalam peluang. Nah, pada beberapa buku peluang, kemudian statistika matematika, atau juga inferensi statistika, ada yang membahas konvergensi dalam peluang terlebih dahulu, baru konvergensi dalam distribusi, dan sebaliknya. Jadi manapun itu saya rasa tidak masalah, tapi idenya adalah kita membicarakan bagaimana seiring dengan ukuran sampel yang kita naikkan, dalam hal ini kalau bisa sampai tak berhingga ya. Jadi sifat-sifat secara matematisnya dia konvergen kemana itu ya, kemana. Jadi dalam mata kuliah ini kita mempelajari yang memfokuskan pada dua, jadi konvergen dalam distribusi sudah kita bahas, kemudian sekarang kita membicarakan konvergen dalam peluang. Nah, nanti saya akan menjelaskan materi pada catatan tambahan ya di situ. Jadi ada beberapa yang tujuannya untuk mempermudah ya. Mudah-mudahan mempermudah bukan mempersulit gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam sifat-sifat konvergensi stokastik ini kita tahu bahwa apa yang sudah kita pelajari tadi dan pada bagian sebelumnya. Jadi suatu pembaca itu konvergen secara stokastik ke suatu konstanta. Misalnya pada suatu contoh konvergen ke secara ini degenerate atau merosot gitu ya, yang kita pelajari. Kemudian ada juga ke suatu distribusi yang lain. Silakan lihat kembali contoh-contoh pada awal materi tentang barisan pembaca. Nah, teorema berikut memberikan kriteria alternatif untuk menunjukkan konvergensi stokastik. Nah, konvergensi stokastik ini sekali lagi sudah kita bicarakan satu topik, yaitu konvergensi dalam distribusi. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke konvergensi dalam peluang. Nah, barisan pembaca
W1, W2 dan seterusnya konvergen secara stokastik ke C jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif. Jadi di sini dikatakan sekali lagi epsilon positif. Yang jelas berapapun besar epsilon boleh gitu ya pada dasarnya, tapi yang jelas dia epsilonnya positif. Limit n menuju tak berhingga peluang dari itu ya harga mutlak Wn dikurangi C lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Nah, suatu barisan rubah acak yang memenuhi teorema ini, teorema 3 dalam slide ini disebut juga konvergen dalam peluang ke konstanta C. Ini ya. Kita notasikan sebagai Wn ya, tanda panah, ada P yang merupakan ya kependekan dari peluang atau probability di sini, dan ke C, konvergennya ke C seperti ini. Jadi ini konvergen ke suatu konstanta. Nah, sebagai contoh misalnya ini. Dalam hukum Bernoulli bilangan besar atau Bernoulli law of large number, diperoleh rata-rata dan varians dari P topi n adalah ekspektasi dari P topi n sama dengan P dan var topi n sama dengan PQ kali n. PQ per n. Sehingga peluang dari ini sama Pn topi dikali P lebih kecil dari epsilon akan lebih besar sama dengan 1 minus ini. Nah, detail dari ini saya bahas lagi pada catatan tambahan, nanti saya jelaskan. Di sini sebenarnya kita sudah mulai bicara apa yang namanya statistik ya, P topi dan seterusnya, yang merupakan bagian awal dari materi statistika pada statistika matematika 1 bagian akhir dan statistika matematika 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan teorema Chebyshev untuk menjawab permasalahan ini. Nah, di sini pada persamaan 23 untuk setiap epsilon positif limit n menuju tak berhingga dari ini peluang P topi dikali P lebih kecil epsilon sama dengan 1. Jadi karena ini ya, ini menuju 0 bila kita naikkan sampai tak berhingga atau limit ini 1 dikurangi PQ ya, epsilon kuadrat per n menuju tak berhingga. Ini sama dengan 1 dikurangi ini. Nah, sedangkan ini sendiri menuju 0 gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada materi catatan tambahan. Nah, di sini yang jelas intinya adalah pada saat pemahaman tentang konvergensi dalam peluang itu kita akan memanfaatkan teorema Chebyshev. Nah, ini adalah varians lain dari hukum bilangan besar ya. Jadi artinya yang ingin mengatakan begini, jika x1, x2, xn suatu sampel acak dari suatu distribusi dengan rata-rata atau di sini nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat, maka barisan rata-rata atau nilai tengah sampel konvergen dalam peluang ke mu. Jadi dia konvergen dalam peluang ke mu. Kita tulis seperti ini. Artinya di sini dikatakan apa? Jadi rata-rata sampel memberikan suatu pendugaan yang bagus dari rata-rata populasi. Artinya peluang mendekati 1 sebagaimana ya kalau kita secara perlahan-lahan ya kita besarkan n sampai menuju tak berhingga, maka x bar n ya yang merupakan rata-rata sampel itu akan dekat dengan min populasi atau mu. Itu maksudnya. Jadi di sini semakin banyak atau semakin kita naikkan n dan kita hitung rata-rata, maka dia akan konvergen ke mu atau min dari populasi gitu. Nah, ini ada beberapa teorema yang merupakan akibat dari sifat konvergen pada distribusi ya. Terus tadi kita bicara teori limit pusat, ini adalah bentuk lain. Coba kalau kita perhatikan ini ya, Z tadi kalau kita lihat lagi teori limit pusat seperti di sini
pada bagian sebelumnya. Ya, ini bukti juga ada saya berikan pada catatan tambahan, tapi hanya sekedar biar tahu idenya, tidak kita buktikan langsung karena perlu pemahaman yang lebih lanjut. Jadi cukup untuk kita pahami saja. Jadi teori 5 limit pusat, ya teori 5 pusat mengatakan ini. Oke, berbentuk seperti ini. Kita lihat kembali pada di sini. Jadi ya, ini tadi ya, bandingkan untuk itu. Jadi dia konvergen ke Z yang menyebar normal 01. Maka di sini dikatakan jika dia konvergen ke 01, maka WN itu konvergen dalam peluang ke N. Ke sini dia konvergen. Oke, kita tidak buktikan, tapi kalau kita hanya menggunakan ya. Nah, jadi sekarang secara ini definisi konvergensi dalam peluang itu secara formal begini. Barisan pembaca WN dikatakan konvergen ke dalam peluang ke W, ditulis seperti ini. Jadi WN tanda panah ada P di atasnya. Sekali lagi P menyatakan probability. Ya. Jika limit N menjadi tak berhingga, peluang dari WN dikurangi W lebih kecil epsilon itu sama dengan 1. Oke. Nah, konvergensi dalam peluang ini memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan konvergensi dalam distribusi. Artinya, kalau dia konvergen dalam peluang, maka dia pasti konvergen dalam distribusi, tetapi tidak sebaliknya. Artinya tidak selalu benar gitu ya. Jadi kalau dia konvergen dalam distribusi, dia akan tidak akan selalu konvergen dalam peluang gitu. Ya, ini akan saya jelaskan pada catatan tambahan ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk materi ini. Kurang lebihnya silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih.